Buku yang kedua ini adalah buku dari Mutada Mutahari yang berjudul Fitrah. Sebenarnya penjelasan lengkapnya, judul lengkapnya adalah Kupas Tuntas Fitrah. Jadi dia membahas tentang fitrah ini secara garis besar. Nah, seperti yang saya bilang, ini buku yang sangat menginspirasi saya untuk memasukkannya ke dalam salah satu referensi dalam buku Membangun Generasi Literasi. Karena memang salah satu pilar pembentuk akhlak atau pembentuk karakter kita ya tentunya adalah fitrah. Nah, yang pertama kita harus mengetahui dulu apa sih itu fitrah. Nah, fitrah itu bagian dari karakter. Oke, ada banyak karakter. Nah, atau ada banyak jiwa. Karakter itu jiwa. Jadi kalau kita bicara karakter ya kita bicara jiwa. Karakter itu adalah manifestasi jiwa dari seseorang. Makanya akhlak itu definisinya adalah karakter kejiwaan yang padanya untuk melakukannya tidak memerlukan pemikiran yang mendalam. Contohnya yang soal kita sebut penyabarnya orang marahnya orang penyabar itu bukan akhlaknya, karena pada dasarnya karakter kejiwaannya adalah sabar. Gitu. Akumulasi habitnya adalah sabar. Kalau pada momen tertentu dia marah hanya satu kali, dia tidak bisa dikatakan kemarin orang, tetap aja dia sebagai penyabar. Nah, kalau kita kasih masuk ke dalam seluruh jenis makhluk hidup, semua makhluk hidup kan punya karakter. Semua makhluk hidup punya karakter kejiwaan, tapi beda-beda penyebutannya. Nah, kalau makhluk secara umum itu disebut sebagai watak atau ya kejiwaan itu tadi. Misalnya ada wataknya batu, ada wataknya tumbuhan, ada wataknya hewan, ada wataknya manusia, atau ada kondisi-kondisi kejiwaan. Contoh batu ya. Batu ya wataknya batu atau jiwanya batu atau karakternya batu kan keras dan menghalangi. Sehingga terkadang kalau ada orang yang selalu keras kepala dan sering menghalangi orang lain, itu disebut sebagai batu ini orang. Karena susah dikasih tahu media, itu makanya diungkapkan sebagai orang yang kepala batu. Itu jiwanya batu. Nah, kalau jiwanya misalnya kalau kita ambil tanaman, tuh jiwanya tanaman itu ya mungkin rindang, tuh atau ya tidak bergerak. Gitu. Orang yang rindang, tuh mengayomi tapi tidak bergerak, hanya ucapan-ucapan saja, itu disebut sebagai ya jiwanya jiwa tumbuhan atau jiwa tanaman. Gitu. Kalau hanya rindang tapi tidak bergerak. Nah, di atasnya lagi ada jiwa yang paling di atas. Ini sebenarnya klasifikasi dari Aristoteles tentang jiwa nabati, jiwa hewani, dan jiwa insani. Nah, jiwa yang di atasnya lagi, jiwa hewani itu adalah misalnya jiwa binatang. Contoh, misalnya ya kera. Kemarin sudah dibahas juga sama Albert ketika kita bicara tentang kematian itu. Nah, jiwanya kera itu adalah rakus. Masih ada pisang di tangannya, diambil lagi pisang yang lain, kan itu jiwanya kera. Atau jiwanya tikus. Tikus itu sering mencuri dan selalu sembunyi-sembunyi. Makanya koruptor itu diasosiasikan sebagai tikus karena dia sering mencuri dan sembunyi-sembunyi. Nah, kalau manusia jiwanya seperti apa? Nah, itulah yang kemudian disebut sebagai fitrah. Sehingga fitrah itu hanya dimiliki sebenarnya oleh manusia. Oke, tidak ada fitrahnya binatang atau hewan, tidak ada fitrahnya tanaman, tidak ada fitrahnya batu. Nah, ini juga alasan mengapa kita dilarang makan babi. Kenapa kita larang makan babi? Karena ada jiwa babi yang buruk, sehingga itu sebaiknya jangan sampai tertransfer. Kan ada transfer jiwa tuh masuk ke dalam kejiwaan kita. Contohnya jiwa babi itu adalah dia bersenggama dengan induknya sendiri, dia jorok, dia malas-malasan. Nah, sehingga orang yang sering makan babi itu berpotensi kejiwaan babi itu masuk ke dalam dirinya. Ada jiwanya minuman keras. Misalnya jiwa minuman keras itu atau alkohol itu adalah membuat kita tidak sadar atau memabukkan. Sehingga dalam hadis disebutkan bahwa setetes minuman keras yang masuk ke dalam tubuh kita itu membuat kita tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Hingga nggak usah sholat kalau 40 hari. Itu juga bukan jaminan bahwa berarti bebas sholat. Ya bebas sholat, bebas juga kalau nanti masuk neraka. Bebasnya masuk juga gitu. Sehingga itu menjadi relevan. Kenapa 40 hari kita tidak boleh sholat atau dilarang sholat. Ini dilarang sholat ya, sesuatu yang sangat wajib justru menjadi dilarang saking buruknya ini minuman keras. Kenapa? Karena ada jiwa minuman keras yang masuk ke dalam diri kita. Sehingga even kita sholat itu bisa saja kita tidak sadar atau mabuk. Nah, kita mabuk gitu. Bahkan tidak minum minuman keras pun kita terkadang mabuk atau tidak sadar ketika dalam sholat. Apalagi ditambah dengan jiwa alkohol itu yang masuk ke dalam diri kita. Contoh lagi misalnya kenapa kita dilarang terlalu banyak makan daging-dagingan, karena jiwa daging itu adalah memburu.
Contoh juga kenapa kita dilarang makan cumi misalnya, karena ada jiwa mengelabui dalam cumi itu. Misalnya dia menyemprotkan racun hitamnya itu. Contoh lagi kenapa kita agak ini sebenarnya persoalan fikih ya. Misalnya kenapa kita dilarang makan kepiting, karena kepiting itu jalannya menyamping. Kepiting itu di jalannya menyamping. Jadi hanya orang-orang yang berjalan menyamping itu secara kejiwaan ya, bukan secara fisik. Tidak ada orang yang jalan menyamping, tapi maksudnya yang miring cara berjalan menuju kesempurnaannya itu sebenarnya dilarang. Sebenarnya panjang kalau kita bicara tentang hal-hal yang tidak boleh kita konsumsi gitu ya. Alasan-alasan mengapa kita dilarang mengkonsumsi satu hal dan hal lainnya gitu. Karena itu mempengaruhi karakter kita. Begitupun kalau kita berteman dengan orang yang karakternya A, B, dan C. Karena akan ada transfusi kejiwaan yang masuk ke dalam diri kita. Sehingga relevan juga nih katanya Panji bahwa 5 teman terdekat Anda menentukan jiwa Anda, karakter Anda. Makanya kalau ditanya bilang, siapa definisimu? Definisi saya adalah akumulasi 5 teman terdekat saya. Nah, kalau 5-5-nya kebetulan nih teman Anda, I'm sorry to say, gamers, berarti jiwa Anda adalah gamer. Tapi kalau ternyata ada satu gamers teman akrab ya, yang paling teman akrab itu ya kalau kita bisa sederhanakan adalah 5 riwayat panggilan telepon paling banyak misalnya tuh, atau 5 yang paling sering lihat story Anda misalnya kalau kita mau sederhanakan ya. Nah, 5 itu kemudian identifikasi, oh ternyata ke 5 orang ini yang paling sering berinteraksi dengan saya setiap harinya adalah satu misalnya gamers, satu ternyata pembaca buku, satunya teman kantor, satunya orang tua, satunya misalnya kekasih. Nah, akumulasi dari itulah diri Anda. Kalau kita berbicara tentang transfusi jiwa dalam konteks pertemanan atau lingkungan. Makanya tadi bahasanya Fitra, kita bukan hanya penting mencari lingkungan yang baik, tetapi juga menciptakan lingkungan yang baik itu. Nah, kehadiran kita ini di podcast malam ini tuh upaya untuk menciptakan lingkungan yang baik. Walaupun kita tidak pernah ada pembayangan bahwa 1 tahun 2 tahun ke depan di masa yang lalu itu kita berpikir bahwa akan duduk seperti ini sekarang ini. Saya pun juga tidak pernah membayangkan bahwa kita akan duduk seperti ini dan membahas ilmu pengetahuan. Nah, sehingga fitrah itu adalah sui generis atau sesuatu yang hanya dimiliki oleh manusia. Pertanyaannya kemudian, apa fitrah manusia? Nah, ada yang menganggap fitrah manusia itu adalah ya kebutuhan-kebutuhan fisik aja gitu. Kata kaum materialisme, fitrah manusia itu adalah sandang, pangan, papan. Orang sudah makan, orang sudah bertempat tinggal, orang sudah berpakaian, ya dia sudah kembali kepada esensi kemanusiaannya. Padahal setelah kita makan, setelah kita bertempat tinggal, memiliki hunian, setelah kita juga berpakaian, bahkan setelah kita memenuhi kebutuhan biologi seksual kita masih mempunyai keinginan lagi. Itu artinya belum sampai kepada fitrah diri kita. Kita kalau masih ada sesuatu yang ingin kita penuhi atau masih ada sesuatu yang merasa hilang dalam diri kita, berarti itu belum fitrah kita. Ternyata kebanyakan orang kaya, kebanyakan orang yang rumahnya besar, kebanyakan orang yang misalnya punya istri yang cantik atau suami yang tampan, itu masih merasa kehilangan. Sehingga katanya Sayyidina Ali, kehilangan yang paling hakiki adalah kehilangan diri sendiri. Kalau katanya Sayyidina Ali, saya heran pada manusia yang hilang barang-barangnya, hilang cincinnya, hilang HP-nya kalau zaman sekarang, tapi tidak bingung ketika kehilangan diri sendiri. Nah itu yang menjadi prasyarat dari kita ini. Apa sih itu kehilangan diri sendiri? Nah, di sisi lain kaum idealisme menganggap bahwa fitrah kemanusiaan itu adalah ilmu pengetahuan. Tetapi ternyata banyak juga orang yang ternyata profesor, punya gelar yang banyak, buku yang banyak, tetapi masih merasa ada yang lost. Ada something lost dalam dirinya, ada sesuatu yang belum kita penuhi, belum ini gitu. Artinya dia belum flow dalam pencarian makna sejati dalam hidupnya itu. Sehingga fitrah sesungguhnya dari manusia adalah fitrah agama. Agamalah yang merupakan puzzle terakhir yang sebenarnya akan dicari seterusnya oleh umat manusia. Tetapi dalam agama pun ternyata ada bias, ada banyak dikotomi antara satu agama dan agama lain, bahkan sesama agama itu sendiri. Maka lahirlah para penentang agama. Contoh Furba mengatakan bukan hanya agama yang bermasalah, eksistensi Tuhan pun bermasalah, kata Furba. Furba bahkan mengatakan bahwa bukan Tuhan yang menciptakan manusia, tapi manusia yang menciptakan Tuhan. Dalam hal ini, konsepsi-konsepsi kita bahwa yang menciptakan alam semesta
manusia, makhluk itu adalah Tuhan. Padahal itu konsepnya kita, dan yang menciptakan konsep adalah kita. Sehingga dia katakan bahwa bukan Tuhan yang menciptakan manusia, tapi manusia yang menciptakan Tuhan. Sehingga tesis agama itu ditolak oleh Feuerbach. Begitupun oleh Freud. Freud mengatakan bahwa kepercayaan kita terhadap sesuatu yang adiluhung itu adalah bentuk ketidaktahuan kita. Sehingga karena kita tidak tahu, kita jadi takut, dan kita serahkan pada sesuatu yang maha kuasa. Katanya dulu karena orang tidak tahu bahwa hujan itu adalah proses evaporasi aja, kalau kita bicara sebab akibat, dia mendasari bahwa kalau hujan itu berarti dewa-dewa, berarti Tuhan lagi ada dewa hujan, ada sebagainya. Misalnya proses kematian yang kita takutkan, bahwa kematian ini adanya dewa maut dan sebagainya. Padahal kata Freud, itu hanya karena manusia di zaman dulu itu tidak tahu perkembangan ilmu pengetahuan. Oh, asal usul kematian itu seperti ini. Bahkan kalau pandangan Yuval Noah Harari adalah kematian itu hanya kegeliran saja gitu kalau dalam Homo Deusnya. Nah, yang terakhir juga ada penentang agama ya paling populer, Marx. Marx kan bilang bahwa agama itu adalah candu di tengah masyarakat, bahwa agamalah yang kemudian membuat masyarakat itu terlena dan tidak melakukan perlawanan. Karena ada selalu tesis dari kaum agamawan bahwa ya kami dulu kita begini apa-apa, nanti ada balasannya di akhirat. Itulah yang kemudian dikritisi oleh Karl Marx, sehingga membuatnya mengucapkan argumen yang paling terkenal itu bahwa agama adalah candu yang sangat berbahaya bagi kita. Kalau kita diberikan ketidakadilan di dunia ini, kalau kita ditindas di dunia ini, ya mestinya kita melakukan penegakan keadilan itu di dunia juga. Ngapain mesti tunggu di akhirat, kata Marx. Makanya agama katanya itu ya sama kayak opium, candu, sama kayak narkoba, candu, berbahaya. Itu adalah produk dari para kaum borjuis aja untuk meninabobokan rakyat jelata atau kaum proletar. Nah, lahirlah kemudian pandangan-pandangan filosof Muslim bahwa fitrah agama yang dimaksud adalah fitrah tauhid atau kembali kepada diri yang suci. Apa itu fitrah? Fitrah itu ya kata dasarnya fitri yang selalu kita lakukan setiap satu Syawal, yaitu selamat kembali fitri atau kembali kepada fitrah kesucian kita. Nah, pertanyaan kemudian terus bagaimana nih penentangan kaum Barat ini terhadap agama? Nah, ternyata banyak dalam literatur agama yang membuktikan bahwa satu, misalnya kalau katanya Freud bahwa agama itu ada karena kita tidak tahu, ternyata agama justru yang paling getol mengajarkan kita terhadap ilmu pengetahuan, pencarian ilmu pengetahuan. Makanya ada banyak ayat dalam Al-Quran itu di akhirnya itu disebutkan afalat akidu, tidakkah kamu berpikir, itu kan upaya agama Islam untuk mengajarkan bahwa kita ini penting sekali untuk berpikir. Bahkan surah yang pertama turun kan Iqra, atau membaca, bantala tesis Freud. Begitupun tesis Feuerbach bahwa Tuhan manusialah yang menciptakan Tuhan. Pertanyaan kan sederhana, manusia ini kan bergantung sesuatu yang dependen dan mungkin menciptakan sesuatu yang independen. Kalau kita tarik ini, kita akan sampai kepada teori gradasinya Ibn Arabi. Begitupun dengan Marx. Marx mungkin tidak membaca Al-Quran yang mengisahkan bahwa Nabi Musa itu melakukan penegakan keadilan sosial, dalam hal ini menentang kezaliman atau despotisme Firaun, sehingga dia harus lari di samudra itu. Itu kan upaya untuk menentang, bahkan kehadiran seluruh nabi adalah untuk penegakan keadilan sosial di dunia ini, bukan harus menunggu di akhirat. Sehingga kalau dalam ajaran Islam itu yang paling penting di samping tauhid adalah keadilan sosial. Adalah tesis monoteisme sosial atau tauhid sosial. Itu begitu pentingnya. Nah, penting bagi kita sebagai manusia tentunya, karena kita punya fitrah masing-masing, untuk kembali kepada fitrah kita, kembali kepada fitrah kesucian kita itu. Maka kata Mutahari, ketika kita kehilangan diri, yang harus kita cari adalah diri kita sendiri. Nah, maka tesisnya, riwayatnya Sayyidina Ali bahwa kehilangan yang paling menyakitkan kehilangan diri harus kita carikan cepat obat, yaitu mencari diri kita sendiri. Karena kata Mutahari pula bahwa ilmu yang paling utama adalah ilmu tentang pengenalan diri sendiri. Nah, kalau dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 itu kan disebutkan bahwa Allah tidak mengubah nasib suatu kaum jika ia tidak mengubah apa yang ada dalam dirinya. Sehingga kita harus mengkrosscheck terus apa yang ada dalam diri kita. Lebih lanjut misalnya dalam sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan man arafa nafsahu man pada robahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Bagaimana cara mengenal Tuhan? Dalam Quran surat Ar-Ra'd dilanjutkan lagi nih dalam ayat 28.